Dolar makin menguat, dolar makin perkasa, sementara rupiah melemah. Nah, mengapa bisa terjadi rupiah turun, dolar naik? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita akan diskusikan sederhana saja. Kenapa bisa naik, bisa turun? Ini salah satu penyebabnya karena yang paling gampang ya, kita tinggal lihat bahwa uang sekarang itu diperdagangkan bebas, gitu ya. Jadi perdagangan bebas. Kalau dulu uang itu sebagai alat tukar, nah sekarang uang itu bisa jadi barang atau komoditi yang diperjualbelikan. Sehingga kenapa dolar naik? Itu karena dolar banyak dibutuhkan orang. Sederhana ya, karena dolar laris. Jadi dia makin kuat. Perdagangan bebas ya. Kenapa rupiah melemah? Kalau kita lihat lagi, kenapa rupiah melemah? Karena rupiah sedikit yang berminat, sedikit yang mencari, sedikit yang mau beli rupiah, gitu ya. Maka dia melemah. Apakah itu salah Presiden Jokowi? Apakah itu salah pemerintah? Ya, kita bisa lihat. Ya. Pemerintah selalu bilang baik-baik saja, kan begitu ya. Kondisinya masih baik-baik saja. Ini yang tadi ya, oke. Nah, seperti apa sih kondisinya? Yuk kita lihat. Ini saya sudah bikinkan beberapa chat. Yang udah ada sebenarnya chartnya, grafik. Misalkan ini Indonesia. Nah, ini kondisi Indonesia. Ini kita lihat aja, banyak data ini di internet juga tersedia. Sekarang tuh 14.000, ini kayak 14.000 ya, $1 14.000 lebih 400 sekian. Wow. Kalau dibandingkan, nah ini dari Februari ini bisa 13 ribuan ya ini, Februari. Kemudian April naik, Mei sempat puncak begitu, ini sini Mei, terus agak membaik dikit, Juni, nah ini Juli naik lagi. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Agustus ini agak jauh. Agustus ya tahun lalu, nah kita tren naik. Jadi tren naik ini adalah dolar menguat, sedangkan rupiah melemah. Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kebijakan Donald Trump Amerika itu salah satunya menguntungkan orang-orang kalau pegang dolar. Jadi orang pada pegang dolar, beli dolar semua gitu ya. Dolar jadi makin kuat. Nggak mau pegang rupiah. Katanya baik-baik saja. Negara tetangga juga mengalami begitu. Yuk kita cek. Ini tetangga kita nih, Malaysia. Memang Malaysia juga kita lihat di sini. Mulai dari April atau dari Februari, ya ini naik turun biasa. Tapi dari April ke sana naik terus seperti Indonesia. Ya, dolarnya makin kuat. Tapi lihat, ini Juni, ya Juni yang sekarang itu dolarnya terhadap Malaysia ya, terhadap rupiah Malaysia, oh jauh dibanding Agustus. Agustus dolarnya itu sangat tinggi sekali nih gambarnya ya, 4,2 lebih. Nah sekarang hanya tinggal berapa? 4,0 mungkin ya segini. Jadi meskipun diklaim bahwa negara tetangga juga kalah sama dolar gitu, tapi dibandingkan Agustus enggak kalah. Kalau Indonesia kita lihat aja, ini yang Agustus. Agustus itu masih lemah di sini ya, dolarnya masih cukup lemah. Nah sekarang di bulan Juni ini sangat tinggi sekali, 14 lebih. Itu Malaysia yang paling dekat, ya jangan bandingkan dengan Jepang misalkan. Nah kalau Jepang itu stabil nih, naik turun, tapi dia akan stabil begini, karena Jepang itu memang produktif. Lalu bagaimana biar kita tidak tergantung sama Amerika yang tadi kebijakan Trump atau perang dagang katanya itu membuat dolar menguat, bukan karena salah Indonesia. Ya belum tentu juga, ya kita harus tanggung jawab juga. Caranya gimana biar kalau dolar menguat rupiah tidak melemah? Ya kita harus banyak ekspor yang beneran gitu ya. Di produk dalam negeri itu kalau kita ekspor maka membuat rupiah jadi laris. Kalau rupiah laris ya otomatis rupiah juga menguat. Gitu kan? Ya, gitu aja. Salah satunya ya kita kenal pahlawan devisa gitu, yaitu para tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia itu hebat. Dia menghasilkan dolar sehingga ketika menghasilkan dolar, rupiah kita makin kuat karena kita punya banyak dolar. Dan ketika di Indonesia kan perlu ditukar rupiah, jadi rupiah makin dibutuhkan. Semakin kita punya karya yang bisa kita ekspor, maka rupiah akan menguat. Yuk, bangun Indonesia dengan karya nyata. Bagaimana menurut Anda? Hasilkan komen di bawah ini. Bagaimana kalau ada yang menyalahkan pemerintah terus? Ya, jangan-jangan memang salah pemerintah. Ya, perlu analisis yang lebih dalam lah ya.
Kita mulai dengan memberikan prestasi kita yang nyata. Oke, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.